Baik, keterampilan menyimak merupakan salah satu dari keempat keterampilan berbahasa. Keterampilan menyimak adalah keterampilan dasar ya yang digunakan manusia sebelum melakukan keterampilan berbahasa lainnya. Pada dasarnya ada 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama menyimak. Setelah menyimak biasanya berbicara. Kemudian setelah berbicara membaca. Setelah membaca menulis. 4 keterampilan ini merupakan 4 keterampilan dasar berbahasa manusia. Sama halnya ketika kita bayi, maka yang pertama dilakukan tentu adalah menyimak. Menyimak ujaran dari orang tua, dari ibu, kemudian dari ayah, dan dari orang-orang di sekeliling kita. Seperti itu. Kemudian dari simakan-simakan itu, maka manusia bertahap untuk menirukannya dalam bicara. Ya, keterampilan berbicara. Berbicara dari apa yang sudah didengarkan. Setelah itu, barulah masuk pada membaca. Setelah membaca tentu menulis. Keterampilan menyimak ini sangat penting dipelajari, bahkan hingga tingkat perguruan tinggi ya. Tentu bahan yang dipelajari ketika tingkat perguruan tinggi sudah lebih jauh berbeda dengan bahan yang dipelajari ketika masih kecil. Ketika anak-anak masih balita, tentu yang disimak adalah ujaran-ujaran sederhana. Kemudian ketika mereka berada pada usia emas, maka mereka mulai menyimak tentang bahasa yang digunakan oleh orang tua dan orang-orang di sekeliling mereka. Ketika mereka menginjak usia sekolah dasar, mereka sudah mulai menyimak pembicaraan-pembicaraan yang itu memiliki tingkatan. Jadi ketika berbicara dengan orang tua, ketika berbicara dengan sesama, ketika berbicara dengan orang yang lebih muda, ketika berbicara formal dan non formal, sebelum mereka mulai berbicara dan mempraktikkan bicara itu, tentu mereka sudah mendengarkan bagaimana orang-orang di sekeliling mereka berbicara, sehingga mereka menyimak. Mereka akan menyimak bagaimana orang berbicara formal, mereka akan menyimak bagaimana cara orang berbicara non formal, mereka akan menyimak bagaimana orang-orang yang lebih dewasa berbicara pada diri mereka, dan mereka akan menyimak bagaimana teman-teman mereka berbicara pada mereka. Kemudian pada jenjang SMP dan juga SMA, yang disimak tentu lebih kompleks. Yang disimak adalah informasi, seperti halnya berita, seperti halnya informasi dalam pengumuman yang disebarkan melalui suara. Simakan-simakan tersebut tentu lebih intensif. Dan di jenjang perguruan tinggi ini menyimaknya sudah pada tataran menyimak kritis. Menyimak bukan hanya sekedar sarana rekreatif, tapi juga analitik. Jadi yang disimak merupakan informasi yang nantinya ditangkap, lalu diolah kembali. Bahkan tidak menutup kemungkinan simakan-simakan nanti dapat direproduksi kembali menjadi sebuah produksi bahasa, entah itu dalam bentuk ujaran, entah itu dalam bentuk teks atau tulisan. Tujuan dari menyimak ini tentu membuat Anda akan lebih mampu untuk menangkap informasi dan meresonansi informasi. Jadi menangkap informasi lalu mengubahnya dalam bentuk lisan maupun tulis. Seperti itu. Untuk melatih menyimak bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan media-media digital yang sudah ada saat ini. Alangkah baiknya jika jenis simakan dilatihkan lebih dari satu kali. Contohnya seperti menyimak dialog interaktif. Jenisnya dialog interaktif, tentu dialog yang non formal. Meskipun demikian tetap ada esensinya. Ketika dialog interaktif tersebut kita bandingkan antara satu dialog dengan dialog yang lain, maka kita akan mampu menyimak dialog tersebut dan meresap informasinya secara maksimal. Dalam dialog interaktif, teknik paling mudah adalah dengan melihat, ya. Jadi dengan melihat dan dengan mendengarkan, ya, dengan mendengarkan, terlebih dengan mendengarkan hal-hal apa saja yang kira-kira menarik dan yang tidak menarik. Karena sekali lagi ini sifatnya
non informatif, dialog interaktif tapi non informatif, non formal ya, non formal sehingga seperti itu ya. Ada yang menarik dan ada yang kurang menarik, itu yang perlu diperhatikan ya. Itu untuk teknik untuk menyimak sederhana, menyimak dasar ya, yang dialog-dialog non formal. Kemudian setelah itu adalah menyimak webinar atau menyimak ringkasan-ringkasan yang bentuknya formal. Menyimak ringkasan-ringkasan yang bentuknya formal ini bisa dilakukan dengan membuat ringkasan. Tentu ketika kita mendengarkan sambil mencatat, informasi akan mengalami reduplikasi atau mengalami pengulangan sehingga akan dapat menancap atau tertempel informasi tersebut dalam ingatan kita. Ingatan akan bekerja secara maksimal apabila kita mengulangnya. Sehingga ketika menyimak webinar, kata-kata penting tersebut dapat disusun, diringkas kembali. Ringkasan tersebut nantinya dapat direproduksi menjadi sebuah teks, esai, atau digabungkan dengan simakan-simakan webinar ragam formal lain untuk menjadi sebuah kesatuan tulisan atau kesatuan bahan simakan lain. Seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menyimak materi pembelajaran, materi perkuliahan, itu adalah menyimak informasi. Dalam menyimak informasi tentunya kita harus mencatat juga bagian-bagian yang penting untuk kemudian kita ingat-ingat, atau setidaknya dari catatan tadi merupakan penanda bahwa informasi-informasi tersebut memang layak untuk diperhatikan. Menyimak juga dapat kita lakukan dengan cara menyimak siaran radio ya, atau podcast juga, atau gelar wicara, talk show yang ada di media massa, atau secara konvensional. Teknik untuk mencatat, untuk meringkas tadi masih seringkali kita gunakan. Medianya saja yang berbeda. Bisa mencatat melalui gawai atau mencatat melalui buku catatan atau buku tulisan seperti itu, atau buku tulis. Kemudian menyimak juga bisa berarti menyimak apresiatif, yaitu menyimak sastra, menyimak cerita rakyat, menyimak dongeng, dan juga menyimak film. Baru-baru ini menyimak film merupakan kegiatan yang sangat menarik ya. Menyimak film bukan hanya sekedar menyimak rekreatif, tapi juga menyimak apresiatif. Kita bisa melihat film tersebut, cerita tersebut dari unsur-unsurnya, unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, lalu kita bisa menangkap pesan yang tersirat maupun tersurat, dan kita juga dapat melihat kondisi masyarakat yang ada dalam film atau cerita tersebut. Simakan sastra tidak harus berupa simakan visual, tapi juga audiovisual, seperti hanya sandiwara radio, seperti itu, atau drama radio, itu juga wujud simakan sastra. Ketika kita membuat esai, kritik tentang simakan tersebut, maka level menyimak kita adalah menyimak apresiatif, yang bukan hanya sekedar menikmati, tapi juga memberikan timbal balik atau respon terhadap simakan-simakan itu. Semua jenis simakan-simakan tadi merupakan kesatuan yang berjalin berkelindan untuk membantu meningkatkan kita dalam melakukan proses pembelajaran menyimak. Tetaplah belajar menyimak dan jangan meremehkan menyimak, karena melalui simakan maka kita akan memperoleh informasi, dan informasi tersebut adalah langkah awal untuk menentukan kita bergerak atau melangkah ke tahap selanjutnya.